Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Peserta kajian online Ngabuburit Dau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kondisi pandemi saat ini memang menghalangi kita untuk bertemu. Semoga tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Memang menghalangi kita untuk bertatap muka. Semoga tidak menghalangi kita untuk selalu menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah mulia bersama Al-Qur'an. Tentu mulia dalam kacamata manusia berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa mulia itu tergantung hartanya. Semakin banyak hartanya, maka semakin mulia. Tetapi tidak begitu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Qarun adalah orang yang sangat kaya raya, tetapi Allah tenggelamkan ia bersama seluruh hartanya ke dalam bumi. Atau ada yang berpendapat bahwa mulia itu karena jabatan. Semakin tinggi jabatan, semakin mulia. Tetapi tidak begitu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Firaun adalah raja bagi kaumnya, tetapi Allah tenggelamkan ia ke dalam lautan dan menjadi pelajaran bagi kaum-kaum setelahnya. Kemuliaan yang hakiki adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian berjumpa dengan taman surga, maka mampirlah, bersenang-senanglah di sana. Kemudian sahabat bertanya, qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, taman surga itu yang seperti apa? Kemudian Rasulullah menjawab, hilakul dzikr. Taman surga adalah majlis zikir, majlis ilmu. Dan sekarang kita sedang berada di dalam majlis ilmu, walaupun bukan berbentuk ruangan, tetapi berbentuk grup WhatsApp. Semoga tetap kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari niat kita dalam rangka menuntut ilmu, yang kelak Allah akan angkat derajat kita sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu menuntut ilmu dengan derajat yang tinggi. Pada slide yang keempat, di situ tercantum 5 cara bagaimana kita meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Yang pertama adalah istima', yakni menyimak bacaan Al-Quran dari orang lain. Yang kedua adalah tilawah, membacanya dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah tahfidz, menghafalnya hingga mutqin sehingga kita bisa memurojaahnya dimanapun kita berada. Yang keempat, tadabbur, memahami isi kandungannya, kemudian mencocokkan dengan amal perbuatan kita, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau justru sebaliknya. Yang kelima adalah ittiba', mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkannya, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, yang dilarang kita jauhi, yang diperintahkan kita jalankan. Kemuliaan yang kedua yang dapat kita raih bersama Al-Quran adalah bertambahnya kekuatan iman dalam hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, kepada mereka, zadatuhum imana, maka akan menjadikan mereka bertambah keimanan mereka. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman, karena di awal ayat Allah menyebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah
yang diberi ciri-ciri seperti ini. Dan semoga kita semua termasuk yang bisa meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Dengan setiap dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanan kita. Karena berapa banyak di antara kita yang ketika dibacakan ayat Al-Quran tak tersentuh hatinya sedikit pun. Mungkin tidak setiap saat kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran, tetapi setidaknya ada saat-saat di mana kita menangis dengan bacaan Al-Quran, kita memahami bacaan Al-Quran, kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran karena kita paham isi kandungannya. Kemuliaan yang kelima yang dapat kita raih adalah syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena kelak pada hari kiamat ia akan datang untuk memberi syafaat kepada mereka yang senantiasa membacanya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin di antara kita banyak yang berlumuran dosa, banyak salahnya, atau bahkan sudah taubat, kemudian salah lagi, taubat, salah lagi, atau di antara kita mungkin ada yang pesimis dengan amal yang sedikit, mau pergi haji tidak punya dana, mau umroh tidak punya dana, mau sedekah banyak tidak berlebihan harta. Allah kasih jalan yang mudah bagi kita, yakni dengan senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaat, dan insyaallah akan menjadikan kita ahli surga biiznillah. Kemuliaan yang keenam adalah kemuliaan yang dapat kita raih dengan cara kita menghafalkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 49, Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Dan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang berada dalam dada orang-orang yang berilmu. Maka dengan menghafalkan Al-Quran, Allah catat kita sebagai orang-orang yang utul ilm, sebagai orang-orang yang berilmu, yang mana Allah janjikan akan Allah angkat derajatnya dibanding orang-orang yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang lain. Kemuliaan yang ketujuh, sebagaimana kemuliaan yang keenam tadi, akan kita raih dengan menghafal Al-Quran, yakni kemuliaan kelak di hari kiamat akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, "Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an." Sungguh Allah tidak akan mengazab hati orang yang menjaga atau menghafal Al-Quranul Karim.